Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Surabaya, Jawa Timur. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi 29 perangkat daerah yang telah mendapatkan anugerah Innotech Award 2024 beberapa waktu yang lalu. Dan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk wujud apresiasi terhadap perangkat daerah tersebut, karena telah mewujudkan layanan publik yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyerahkan berbagai penghargaan penganugerahan inovasi daerah dan inovasi teknologi atau Innotech Award tahun 2024 di Hotel Mercure Grand Prix Surabaya. Adi menjelaskan bahwa saat ini ekosistem untuk bisa berinovasi di Jawa Timur betul-betul kondusif, dibangun dengan kesempatan yang luas dan kuncinya adalah perbaikan yang berkelanjutan. Sementara itu Pemprov Jatim sangat selektif dalam penyeleksian inovasi di tingkat peringkat daerah maupun UPT karena nantinya proses seleksi menjadi modal awal untuk selanjutnya dikirimkan ke tingkat nasional. Penghargaan ini memang ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur yang berhasil melakukan inovasi dalam penelitian dan pengembangan di berbagai bidang. Kita ke informasi selanjutnya. Petugas Kereta Api Indonesia menjadi korban pemukulan saat melakukan eksekusi penerbitan aset PT KAI di Kota Madiun, Jawa Timur. Penghuni rumah mengamuk saat petugas berusaha mengosongkan rumah yang merupakan aset dari PT KAI. Eksekusi penertiban aset PT KAI dengan luas tanah 492 meter persegi serta luas bangunan 118 meter persegi yang dihuni oleh Lili Andriani di Jalan TGP nomor 8 Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur berjalan ricuh. Bahkan saat berlangsung negosiasi terjadi insiden pemukulan terhadap petugas KAI dengan menggunakan kayu yang dilakukan oleh seseorang sehingga petugas dengan sigap melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kuasa hukum penghuni rumah, Rosia Pamuji, menyampaikan bahwa penertiban aset KAI ini dinilai terlalu mendadak. Dalam surat terakhir tidak menyebutkan tanggalnya sehingga dari klien merasa sangat keberatan karena menyangkut psikologisnya serta merasa malu. Meskipun ada insiden yang tidak dikendaki oleh pemilik rumah, usulan dari kuasa hukum terhadap pihak KAI diterima, yaitu memberikan waktu 5 hari untuk melakukan pengosongan rumah aset KAI. Memang tadi saya selaku kuasa hukum ya sempat ada sedikit bantah-bantahan, ada sedikit tegang, masing-masing punya alasan. Mengapa? Karena ada hal tertentu yang kurang pas seperti itu. Karena itu tadi rembugannya untuk masalah kesepakatan tadi juga cukup lama juga. Gimana kesepakatan di sini? Di sini. Kesepakatan akhirnya ya di tempat ini, kebetulan usulan saya tadi diterima, artinya ya kita berbanding levelnya sama. Ex-Presiden PT KAI Daup 7 Madiun Suharjono melalui manajer Humas Daup 7 Madiun Kuswardoyo menjelaskan aset tersebut digunakan secara ilegal tanpa adanya perikatan perjanjian kerjasama dengan PT KAI. Sebenarnya pihak KAI sudah melakukan mediasi hingga adanya laporan ke Komnas HAM. Sesuai data, Lili Andriani yang menempati aset tersebut berkontrak sejak 2016 hingga 2020 namun tidak melakukan pembayaran. Hari ini kami dari PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun melakukan penertiban aset berupa rumah perusahaan di Jalan TGP nomor 8. Jadi rumah perusahaan ini saat ini posisinya ditempati oleh orang yang tidak memiliki hak untuk menempati rumah ini dan juga yang bersangkutan tidak memiliki ikatan kontrak perjanjian dengan PT Kereta Api. Ini sudah dilakukan mediasi sebelumnya atau seperti apa sih Pak? Betul, jadi saudari yang menempati rumah ini kebetulan sejak tahun 2017 sudah tidak terikat kontrak dengan PT Kereta Api. Kemudian kami sudah melakukan berbagai macam negosiasi, secara persuasif kami sudah mendatangi keluarga yang bersangkutan, kemudian bahkan yang bersangkutan pernah mengadukan ke Komnas HAM, dan kemudian dari Komnas HAM dicapai kesepakatan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan karena memang sudah terbukti hak pemilikan ini ada pada PT Kereta Api.
PT KAI Daob 7 Madiun telah menyiapkan armada pengangkut untuk membawa barang-barang yang akan dipindahkan. Penertiban dan penguasaan kembali aset ini merupakan bentuk nota kesepahaman atau MOU antara PT KAI dengan Kejari Kota Madiun. Tercatat selama 2024 PT KAI Daob 7 Madiun telah berhasil mengamankan total aset dengan luas mencapai 7.931 meter persegi. Wita Koprastyo melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan hadirkan informasi tentang resto di Amerika Serikat yang memadukan barbecue ala Texas dengan makanan khas Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Terbukanya peluang merintis bisnis boga selama pandemi membuat pasangan suami istri Fikri dan Reka Saleh memutuskan untuk membuka restoran yang memadukan barbecue ala Texas dengan makanan khas Indonesia seperti rendang dan dendeng balado. Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu. Saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran untuk merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. Fikri had, during his orders, there would be leftover brisket, so sometimes I would cook it for our dinner or our lunch into like a balado or something and infuse it in Indonesian dishes. And he was like, oh my God, this is a great idea. Let's collab. And from there we just collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Jadi Fix Q Craft Barbecue ini kita market as Indo-Tex Craft Barbecue.
yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Ya, jadi Texas style barbecue is like low and slow smoked brisket yang kita masak 12 sampai 14 jam, dino beef ribs and beef back ribs. Dan the Indonesian part is kind of like a fusion of the Texas style barbecue with Indonesian food. Sebagai contoh, the beef brisket that I smoke dimasak sama Reka menjadi beef rendang. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be doing halal from now on. And in terms of menu, yeah, anything that we expand on the menu is going to be halal. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. So to just provide that and be able to show people, hey, you can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, like because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form, I think it's just all for the better. Istilahnya kita di sini jarang juga restoran Indonesia yang bisa ada makanan halalnya dan juga ada mix dengan Texas barbecue. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah Bay Area. Dick dan Kim Kincannon yang pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, menikmati menu favorit mereka, rendang dan dendeng balado. They're using high level of ingredients with a great cooking technique. It's melt in your mouth, fall off the bone kind of food, but it does take us back to our time when we lived in West Sumatra for 2 years. The daging balado is also amazing. It's just it really brings us back. Like Dirk said, the flavors are just really authentic, very asli. Target mereka ke depan adalah menambah jam operasional dan kapasitas restoran serta menawarkan lebih banyak variasi menu fusion Indo-Texas halal. Dari Alameda, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Sebuah restoran Indonesia di Hollywood, Florida menawarkan letupan rasa lewat sajian khas Sumbawa. Hidangan ini ternyata mendapat pasar tersendiri bagi para foodies yang senang mencicipi makanan baru. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Walah, di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef Abe, co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmers Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef Abe membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Kan tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada antrian kan. Loh, ini kok orang-orang pada ngantri? Saya bilang gitu, oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, Abe membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Abe and I would be on the motorbike at like 4 o'clock in the morning, till midnight that night, just going around and eating. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. There's certain types of foods that are out there and they're everywhere, and I think what we have realized over 9 years now in total, that people are looking for something different.
and certainly Indonesian food does that. Tahun keempat berjualan di Farmers Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini yang mereka beli seharga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoy coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat. It's being different. It's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Twasikal, Aryadna Budianto, dan Supriyono, VOA. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.